Karena itu pesan yang kita ingin sampaikan ya kan kepada rakyat, kepada terutama saya minta juga lembaga-lembaga keagamaan, ini penting. Kita butuh fatwa lembaga keagamaan, MUI, PGI, MAWI, apapun segera mengeluarkan fatwa keagamaan mereka menyatakan haram memilih baik partai, caleg maupun pemimpin yang bagi-bagi duit. Kita geruduk juga dong, kita harus geruduk ini. Geruduk yang nama Bawaslu itu udah jelas tampak di video-video. Kan ada orang cawapres membagi-bagikan duit kan? Amplop. Ya, cawapres, bocil. Oh, tadi harusnya diaminkan. Amin. 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 Wankawan TV1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada teman-teman wartawan dan juga para pembicara dari mungkin ada tamu yang hadir atas kesediaan waktunya untuk pada hari ini. Kita akan membicarakan masalah sumber dana kampanye. Bagaimana ada berita dari media mainstream tentang laporan dari media tentang laporan Singgung ya. dari PPATK adanya transaksi yang janggal dana kampanye pemilu yang dimuat pada tanggal 20, 22 dan tanggal berikutnya oleh Tempo dan media lainnya termasuk Detik dan sebagainya. Nah, pada hari ini kita akan membahas sama-sama. Hadir di sini Bang Dr. Ahmad Yani, kemudian Bang Dr. Herman Kadir dan Dr. Theo Yusuf. Insya Allah nanti para pembicara akan memaparkan tentang kejanggalan transaksi janggal penggunaan dana kampanye yang tadi saya sebutkan yang dimuat di beberapa media, agar semuanya menjadi terang, adanya transparansi penggunaan dana kampanye sebagaimana yang diatur oleh undang-undang pemilu atau peraturan lain, PKPU dan sebagainya, supaya berita tentang kejanggalan transaksi yang mencurigakan ini tidak simpang siur, tidak diartikan atau ditafsirkan macam-macam. Mungkin nanti para pembicara sini akan menjelaskan baik secara normatif ataupun hal-hal yang lain mengenai informasi PPATK. Silakan untuk yang pertama, saya persilakan kepada Bang Herman Kadir. Ya. Silakan Bang Herman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ya, hari ini niat untuk pers rilis ya, untuk menanggapi temuan PPATK itu bisa terlaksana. Nah, dari saya sebagai pembicara pertama, artinya apa? Temuan PPATK itu sudah dilaporkan ke Bawaslu dan KPU, ya, sudah dilaporkan ke Bawaslu dan KPU. Dan ini tidak main-main loh. Artinya
secara hukum ada bukti, ada bukti perbuatan pidana. Pertama, tindak pidana pemilu. Ya. Tindak pidana pemilu itu sudah jelas sekali, artinya bantuan berupa uang itu tersebut dilakukan pada tahap proses pemilu sedang berjalan, tahapan-tahapan pemilu. Dan itu sudah jelas penggunaannya untuk parpol tertentu dan calon tertentu. Artinya ini masuk ranah tidak pidana pemilu. Nah, di dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu sudah jelas bahwa bantuan baktas maksimum untuk perorangan itu hanya 2,5 miliar. Ya. Dan bantuan untuk perusahaan atau badan hukum lainnya itu adalah 25 miliar. Nah, temuan PPATK ini udah dahsyat banget. Udah lebih dari itu gitu. Artinya ini udah jelas tindak pidana pemilu sudah masuk. Nah, saya berharap laporan dari PPATK ini harus dilanjutin, harus ditindaklanjutin. Tidak boleh dibiarkan oleh Bawaslu maupun KPU. Terutama dalam hal ini, Gakumdu harus bereaksi cepat. Kenapa? Gakumdu lah yang merupakan penyidik tindak pidana pemilu. Ya, artinya gini, Gakumdu ini adalah sentra penegakan terpadu. Aku isikan dengan Gakumdu. Artinya dia adalah yang bertugas untuk melakukan penyidikan, ya, dan penuntutan perkara ini, gitu, sampai ke ranah pengadilan. Itu Gakumdu. Nah, inilah kalau yang dikaitkan dengan nyangkut ranah tindak pidana pemilu. Jadi temuan PPATK itu sudah jelas dan sangat jelas itu adalah sudah melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dan lebih ranahnya lagi, lebih khususnya lagi, ini adalah sudah masuk dalam kategori tindak pidana pemilu. Nah, yang kedua, saya menyoroti yang kedua ini ada temuan PPATK ini juga masuk ke ranah tindak pidana korupsi. Ada kewenangan KPK di sini untuk melakukan penyidikan, penuntutan terhadap perkara ini. Ya, pertama saya lihat di sini adanya potensi, adanya tanda-tanda money laundering. Ya, ada tanda-tandanya money laundering yang dilakukan oleh penyelenggara negara pemilu, dilakukan oleh partai politik tertentu. Nah, ini temuan-temuan ini harus ditindaklanjutin oleh KPK. KPK juga tidak boleh diam. Ini sudah sangat jelas sekali gitu loh. Uang transferan masuk ke sini sudah sangat jelas sekali. Ya. Apa yang dijelaskan oleh PPATK itu sangat jelas dan terang sekali. Jadi KPK juga tidak boleh membiarkan persoalan hukum ini. Artinya harus melakukan tindak lanjut dari temuan PPATK ini. Jadi nggak boleh. Artinya kalau KPK juga membiarkan, artinya KPK melakukan tebang pilih terhadap penegakan hukum di negeri ini. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, saya juga menemukan di sini tindak pidana pelanggaran undang-undang pertambangan. Ini ada pidana juga, pidana umumnya juga. Artinya ini perlu ditindaklanjutin gitu loh. Ya. Penambangan di sini sudah jelas kalau dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Nah, di sini di undang-undang ini jelas, ya. Di pasal 161 juga diatur bahwa setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengelolaan dan atau pemurnian, pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral atau batu bara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin lainnya akan dipidana dan dipenjara. Ini jelas nih di pasal 1 Undang-Undang Minerba. Nah, berikutnya juga jelas tentang bahwa
Di dalam Undang-Undang 3 nomor tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 4 2009 tentang penambangan mineral batu bara, pada pasal 158 undang-undang tersebut disebutkan bahwa orang yang melakukan penambangan tanpa izin, ya, dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 miliar rupiah. Termasuk juga setiap orang yang memiliki IUP pada tahap eksplorasi tetapi tidak melakukan kegiatan operasi produksi, dipidana dengan pidana penjara diatur dalam pasal 160 ini. Jadi dia juga melakukan pelanggaran undang-undang minerba. Ya. Temuan-temuan PPATK ini saya berharap harus ditindaklanjutin. Nah, saya ada rekomendasi dari saya. Yang pertama, saya mendesak Bawaslu dan Gakumdu untuk memproses hukum dana gelap yang masuk ke parpol dan pasangan calon presiden wakil presiden. Yang kedua, saya mendesak PPATK menyerahkan semuanya kepada KPK serta kepolisian dan kejaksaan. Yang ketiga, mengajak kepada segenap komponen masyarakat sipil untuk bersinergi supaya penegakan pidana pemilu terkait dana gelap yang dilaksanakan oleh Bawaslu dan Gakumdu serta aspek pidana korupsi yang potensial terjadi dapat ditegakkan oleh KPK. Demikianlah dari persili saya pernyataan ini bahwa jadi dan ikut ke teman saya berikutnya. Silakan moderator. Bila taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Herman. Bang Herman Kadir dari DPP Partai Umat bidang Mahkamah Partai. Selanjutnya saya persilakan ke Pak Jadul Bang Yani. Dari Bang Teo, Yusuf Teo. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Untuk Namo Buddhaya Salam Kebajikan. Teman-teman, pemilu itu sarana demokrasi. Demokrasi akan mati kalau pemilu tidak mempunyai 3 unsur. Unsur pertama adalah adanya kepastian. Ini orang hukum jadi gitu ya. Jadi pemilu akan punya makna pemilu secara demokrasi ya kalau adanya kepastian. Kepastian dalam konteks ini saya ingin sampaikan adalah terkait dengan dana misalnya ya, karena ini dasar dari kita mengungkapkan ini adalah Peraturan Nomor 18 2003 ya tentang dana kampanye. Nah, siapa yang punya dana? Ya, makasih. Oh ya. Siapa yang punya dana? Oke, makasih. Siapa yang punya dana? Berapa jumlahnya? Dan dari mana dana itu? Itu adalah menjaga kepastian hukum tadi itu. Tadi Pak Herman sudah menyebut bahwa dana itu bisa bersumber dari beberapa elemen. 1, bisa di perorangan, 2, dari perusahaan, 3, kelompok, 4, APBN atau APBD dan lain sebagainya ya. Nah, peraturan di nomor 18 2023 mengatur hal itu. Nah, tetapi yang menjadi masalah adalah dari kita ini, apakah kepastian dari dana-dana itu yang sudah tadi disebut Pak Herman 2,5 miliar, 25 miliar, kalau 5 miliar itu dapat dideteksi dengan baik. Itu kepastian. Yang kedua, pemilu yang baik kalau penyelenggaranya itu juga punya akuntabilitas, punya kepercayaan. Bagaimana sikap pelaksana hukum. Tadi ini aku menyampaikan menurut Pak Herman ya, dari Gakumdu tadi Pak ya, dari KPU, Bawaslu, mungkin juga teman-teman Pak Yani anggota DPR sana ya, melihat informasi seperti ini kayak apa. Nah, agar dia punya kepercayaan, seyogianya semestinya KPU, Bawaslu atau gabungan
penegakan hukum dalam pemilu harus segera bertindak agar apa? Agar KPU punya kepercayaan tadi itu. Kalau enggak, ya pasti semua ragu. Kalau ragu, apa makna pemilu? Menjadi tidak bermutu dalam konteks demokrasi. Yang ketiga adalah ada keterbukaan. Bagaimana kalau masalah informasi ini tidak jelas? Tidak ada yang mengungkap, secara kelembagaannya nggak ada yang mengungkap, secara materinya juga seolah-olah ini adalah berburu dalam pesan kosong. Kemudian akuntan publik atau orang lain yang bisa memeriksa juga nggak ngerti caranya harus bagaimana membuka. Nah, inilah yang menjadi masalah. Jadi kalau teman-teman, kalau kita mau menjadikan demokrasi atau pemilu yang bermutu, seyogianya kita semua harus bergerak memenuhi 3 unsur tadi itu. Ada itu kepastian, adanya suatu akuntabilitas kepercayaan dari lembaga KPU, ada keterbukaan dari juga lembaga penyelenggara. Nah, oleh karena itu jangan sampai teman-teman informasi ini tentang temuan PPATK yang konon ada transaksi 500 miliar dari BPR Bank Cepar Arta, itu hanya semacam pepesan kosong yang Anda itu sesungguhnya akan diarahkan ke dalam kotak mana, dan orang yang si pembuat itu berada di kotak mana. Ada dalam bahasa lain adalah full balon ya. Jadi saya akan melepas sesuatu padahal saya akan menutupi sesuatu. Mungkin kalau Pak Yani tahu, sebenarnya pemerintah itu punya borok apa yang sangat mematikan kalau dikritik. Sebenarnya Pak Jokowi itu punya kekurangan apa? Menurut Mas Edi nanti akan tahu. Nah, agar barangkali ya tidak kemana-mana, maka Anda dikasih main-mainan gitu. Nah, dalam pandangan saya adalah selain juga memang kita menciptakan tadi itu KPU dan Bawaslu atau penyelenggara mendorong untuk melakukan tindakan, juga Anda juga jangan terlalu terjebak. Karena apa? Karena kalau dalam literasi saya, dana yang masuk ke tadi dari bank tadi itu bukan ke apa? Bukan ke dana kampanye. Dana kampanye apa? DK dana khusus rekening khusus dana kampanye, bukan ke situ, tapi masuk ke dana partai, ya kan? Nah, padahal rekening dana kampanye khusus itu sudah diatur sedemikian rupa jumlah-jumlahnya, dan di luar dari itu masuk partai itu dalam pandangan saya itu tidak diatur secara khusus. Itu sebabnya dalam pandangan saya, yuk kita dorong yuk peraturan yang baik, jangan sampai ada pat gulipat di antara mereka. Karena Pak Yani kalau membuat undang-undang selalu ambigu kan, ada celah-celah yang kadang orang bisa main. Nah kan, nah masalahnya apa? Generasi kita ini yang menjadi menanggung dosanya. Nah kan, generasi kita ini menanggung dosanya gara-gara apa? Materi hukumnya kadang-kadang diajak pat gulipat. Orangnya sudah sering main cepat gulipat, materinya juga diajak seperti itu, lembaganya seperti itu. Inilah bangsa kita. Ayo kita sama-sama mendorong semua petugas yang berkewajiban, lembaganya, materinya dan lain-lain untuk lebih baik. Saya kira begitu, Pak Torik. Terima kasih atas pemberian waktu kepada saya. Saya kembalikan yang ini, saya catat kembali teman-teman ya. Kita dorong pemilu supaya memiliki kepercayaan, demokrasi supaya bermutu. Kita dorong lembaga KPU punya kepercayaan, kita dorong mereka punya keterbukaan, agar semua punya kepastian. Kita yakin bahwa pemilu akan baik dan jujur. Begitu kan Pak Torik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Theo dari mantan wartawan senior Antara. Selanjutnya dari Bang Yani, Ketua Masumi. Silakan Bang Yani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, selamat sore. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan dan ini cukup serius. Saya kira tidak hanya sekedar apa yang diungkapkan oleh PPATK, karena apa yang diungkapkan oleh PPATK itu yang ada di atas permukaan, gitu. Yang jauh lebih dahsyat itu yang tidak diungkapkan atau yang tidak sempat terlacak oleh PPATK, karena PPATK ini kan melacak sumber transaksi
yang tercatat melalui instrumen jasa keuangan, baik itu melalui instrumen perbankan maupun instrumen-instrumen yang lainnya seperti itu. Padahal ada instrumen yang bersifat cash, seperti cash, duit itu cash itu, tidak melalui jasa-jasa keuangan itu. Kenapa ini terjadi? Sebenarnya tidak hanya pemilu kita sekarang, ini udah hal yang rutin, bahkan di pemilu kepala daerah juga, pemilu kada. Kenapa ini terjadi? Karena proses demokrasi kita memang proses demokrasi yang mahal dan kriminal. Kalau menggunakan bahasanya Bang Rizal Ramli. Bayangkan untuk menjadi anggota DPR itu, kayak Bang Edi Mulyadi, walaupun dia populer, top, kalau nggak punya uang 15 miliar, ya jangan mimpi lah kayak gitu. Itu, minimal itu 15 miliar itu untuk di daerah-daerah tertentu. Kalau untuk di Jakarta, itu 25 miliar. Bahkan pemilu yang lalu, ada orang yang sudah sampai keluar 50 miliar dari partai yang besar, dia tokoh besar, nggak terpilih juga. 50 miliar sudah dia keluarkan uang. Nah, pemilu kada juga seperti itu juga. Bahkan KPK itu sudah menemukan berdasarkan hasil ya KPK yang dikutip oleh Pak Mahfud beberapa waktu yang lalu itu, hampir 82% yang diralat kembali akhirnya sekitar 72% itu kepala daerah itu dibiayain oleh cukong. Dia cukong. Semakin ini ada korelasinya, ini kita menyangkut daerah itu semakin kaya dengan tambang, ini kan batu bara, nikel, itu biaya transaksi, biaya pemilunya semakin tinggi seperti itu. Kenapa ini terjadi? Ya karena memang wilayah hukumnya tadi bukan saya, Pak Tio. Jangan nanti orang menganggap bahwa saya buat undang-undang yang sama-sama. Enggak. Saya nggak pernah buat undang-undang yang sama-sama. Waktu zaman saya kita mencoba itu, cuman kan di sana kan ada beberapa partai. Harus kita lihat ini. Beberapa undang-undang yang diluncurkan itu kayak undang-undang Minerba. Ya kan meluncur dengan begitu cepat itu. Ada keterkaitannya semua seperti itu. Nah, apa yang ditemukan oleh PPATK ini hanya di atas permukaan saja seperti itu. Yang nyata, walaupun kita kayak kaget, tapi di balik itu transaksi yang cash itu ada orang. Nah, saya mendapat informasi ini dari pejabat Minerba, ya kan? Dari pejabat Minerba yang nggak mau disebutkan nama itu, ada orang itu punya uang itu udah hampir ribuan triliun, Pak, gitu loh. Ya gitu loh. Ya. Dan dia katanya mendapat fee, ya kan, dari transaksi itu bisa $1 per ton batu bara itu, ya seperti itu. Nah, bayangkan kalau dia transaksinya dalam 1 hari, 1 minggu, 1 bulan dan lain sebagainya, berapa dia mau akumulasi ke uang seperti itu. Kenapa ini terjadi? Karena memang nggak dibatasi, ya nggak dibatasi sedemikian rupa. Yang dana kampanye itu, yang disebutkan rekening khusus dana kampanye itu yang tertulis. Nah, ini yang tertulis yang dikelola oleh partai. Tapi yang dikelola oleh caleg masing-masing tadi baik dalam bentuk natural maupun dalam bentuk yang namanya press money. Jadi wajar kalau partai politik itu berlomba-lomba mencari sumber keuangan baik yang legal maupun yang unlegal seperti itu. Ilegal seperti itu. Kenapa biaya politik kita tinggi? Bisa bayangkan kalau mau menghadirkan saksi di TPS yang jumlah TPS itu 82.000 lebih, 800.000 lebih, ya kan, 800.000 lebih. Kalau kali 200.000 saja itu butuh 160 miliar itu per orang kalau saksinya. Kalau saksinya 2 berarti dikali 2, 360 miliar. Itu baru saksi di TPS. Belum lain-lain. Jadi memang untuk membutuhkan biaya seperti itu, maka perlu yang namanya backup. Itulah yang kita lawan selama ini disebut para oligarki itu, Pak. Ini persoalan kita tidak hanya hal yang apa yang dikemukakan. Persoalan kita ini kita melawan para praktek perampok uang negara ini, yang bagian dari oligarki ini yang memang masuk ke dalam wilayah politik. Yang zamannya Pak Harto tidak pernah mereka ikut wilayah politik. Zaman sekarang mereka masuk ke wilayah politik, bahkan mendirikan partai politik, menguasai partai politik, dan cukup menguasai 9 orang ketua umum partai, dia sudah kuasai Indonesia.
Kalau andai dia kasih orang 9 orang yang berkuasa itu masing-masing 10 triliun, itu hanya baru 90 triliun, Pak. Kecil uang 90 triliun. Dari batu bara aja 1 tahun udah balik itu. Nah, apalagi disebut oleh PPATK ada yang bersifat illegal mining, penambangan. Itu yang disebut dengan koridor. Ini udah kita tahu nih, pemainnya udah tahu semua. Aparat penegak hukum juga tahu siapa pemain-pemain koridor ini. Pemain koridor itu baik yang berizin maupun yang tidak berizin, juga seperti itu. Nah, sehingga kita tahu pada waktu bara dilakukan ekspor, ternyata sempat ditutup sementara pada waktu itu di moratorium. Nah, karena ini nggak jelas koordinasinya, Pak. Nah, karena nggak jelas koordinasinya, maka di stop dulu. Tapi setelah koordinasinya jelas, jalan lagi seperti itu. Nah, itu yang menyangkut PPP seperti itu. Sayangnya aparat penegak hukum kita, KPK, dari sejak saya anggota dewan, dia gagal dalam rangka memberantas kejahatan di bidang pertambangan. Seperti ini, dia gagal seperti itu. Hanya akhirnya tertangkap yang itu proses suap menyuapnya saja. Berapa kali kan terjadi proses suap menyuap, izin dan lain sebagainya, tetapi bagaimana praktek merampok uang negara melalui pertambangan ini yang tidak pernah terusut dengan tuntas. Ada kasus Antam, ada kasus lain, bahkan ada dirjen yang pernah menjabat akhirnya jadi tersangka juga dan sebagainya seperti itu. Ya, gagal mereka untuk melakukannya. Nah, kalau dalam konteks ini saya kira Pak Herman, ini PPATK ini dalam temuan ada 2 hal. Temuan resmi berarti ini transaksi dia menggunakan lembaga-lembaga resmi. Itu harusnya, ini kan undang-undang, saya yang ikut melakukan pembuatan undang-undang yang namanya undang-undang tentang PPATK ini. Ya. Harusnya PPATK pasti sudah tahu, dia sudah sampaikan transaksi mencurigai itu pasti mereka sampaikan kepada aparat penegak hukum APH, baik itu kepolisian, kejaksaan maupun kepada KPK. Memang di sisi inilah jarang sekali dilakukan proses untuk melakukan mulai proses penyelidikan. Penyelidikan itu kan yang melakukan proses penyelidikan kan ada di PPATK. Nah, jarang sekali ditindaklanjuti ke proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu, baik kejaksaan maupun kepolisian maupun kejaksaan. Kita cek berapa perkara yang sesungguhnya diangkat atau kasus yang terangkat dari kasus-kasus yang disebut dengan kasus-kasus illegal mining ini yang naik atas dugaan laporan transaksi yang mencurigakan yang dilaporkan oleh Pak Mahfud aja. Nah, kita jangan-jangan itu juga ada bagian dari uang untuk uang pemilu yang transaksi di 342 sekian triliun yang sampai sekarang kita nggak jelas rimbanya. Terus yang masalah ekspor emas juga, impor dan ekspor emas sampai sekarang pun kita nggak jelas juga kabar dan rimbanya. Oleh karena itu negara kita ini memang menjadi tempat yang paling nyaman, ya kan? Surganya para koruptor, Pak. Surganya para koruptor, surganya para maling ini, surganya para oligarki. Oleh karena itu mereka mau ikut bermain dalam proses pemilu ini sendiri. Nah, saya agak pesimis kalau kita hanya menghimbau-himbau. Udah banyak himbauan ini, harusnya tuns kita lebih naik lagi sedikit. Kalau kayaknya Mas Riz tidak hanya tun menghimbau, kita menghimbau KPK, kita menghimbau kejaksaan, kita menghimbau kepolisian, Gamkabdu. Apalagi kita masuk ke wilayah tindak pidana pemilu, lebih parah lagi tuh. Karena tindak pidana pemilu itu ada durasi waktunya. Ada durasi waktunya, habis sampai setelah nggak lambat lapor, ya di luar sah dianggap seperti itu. Apalagi Gapkamdu dan sebagainya. Sedangkan mereka yang canggih saja, Gapkamdu ininya, paling kalau yang Gapkamdu ini yang bisa diatasi urusan masang baliho nggak pada tempatnya, menyopotkan baliho, menjelek-jelekkan, negatif. Nah itu urusannya nggak. Tapi kalau udah urusan yang paling mendasar kayak ini, saya yakin Gapkamdu tidak akan mampu untuk musuh. Oleh karena itu, kita dorong betul itu memang ini menjadi entry point saja. Entry point ke KPK, kejaksaan, dan lain sebagainya untuk membongkar. Saya yakin transaksi ilegal dalam rangka pemilu ini, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden, ini uangnya cukup fantasi. Dan uang itu dihasilkan dari uang haram yang mengeksploitasi, merampok sumber daya alam kita.
dan itu mensengsarakan anak cucu kita yang akan datang. Oleh karena itu harus kita hentikan. Terima kasih. Bila tidak ada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ahmad Yani, Ketua Masumi, Ketua Masumi, dan teman-teman dari Temu Pers. Saya kira tadi apa yang disampaikan oleh beberapa pembicara bahwa ada beberapa rekomendasi anjuran bahwa temuan-temuan dari KPK itu, lemparan dari PPATK itu perlu disambut, ya, perlu ditindaklanjuti oleh baik penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU, Bawaslu, dan Gakumdu dalam hal pidana, kemudian juga mungkin dari selain penyelenggara pemilu juga ada Komisi 3, Komisi 1 atau Menko Polhukam yang juga berwenang untuk menindaklanjuti apa yang KPK temukan dalam masalah kejanggalan, PPATK temukan dalam masalah kejanggalan transaksi pemilu ini. Saya kira tadi itu para pembicara sepakat. Silakan kalau ada yang bertanya dari teman-teman pers, saya berikan waktu sekitar 5 menit. 3 orang cukup. Silakan Pak, yang pertama Pak. Sebutkan dari mana Pak? Ya, saya tertarik soal dari KPANUS. Ya. Pak, kalau yang saya tahu, kasus seperti ini dalam Pilpres 2015-2019 sudah bagus. Ya. Nah, pada 2019 itu dilaporkan oleh PPATK aliran dana ke capres tertentu. Waktu itu Pak Firly Bahuri itu mesti juru bicara. Beliau mengatakan bahwa bukan ranah KPK karena itu tidak dalam ranah pejabat. Dan Pak Firly bukan masalah baru lagi, masalah lama. Cuma sejauh mana keberanian institusi terkait negara? Ya, intinya sekarang orang itu kalau diruntut sudah terjadi. Mungkin ada apa fenomena apa hukum atau gimana, lemahnya law enforcement atau gimana ya? Begitu aja Pak. Iya, Sambung dulu. satu nih. Ada lagi? Ada lagi Kak? Tetap Om Edi. Edi, silakan Bang Edi. Terima kasih. Edi. Sebetulnya sebelumnya mau kasih tambahan informasi. Kalau di rilis ini disebut 500 miliar ya. Sebelumnya PPATK Ivan Yusuf Pramana itu mengatakan sudah triliunan. Iya. Triliunan dan diduga keluar dari tambang ilegal. Dan dikuat lagi ke mana nikel di Sulawesi Korea sekitarnya. Kemudian berkembang lagi ternyata sumbernya bukan cuma di tambang ilegal tapi dari DPR Jawa yang langsung menyasar ke bulan sebelah sana. Tidak pertama, tapi saya ingin menggali lagi penjelasan Bang Yani tadi. Kita capek dengan petisi, dengan apa harusnya lebih konkret lagi. Karena seperti kata Ivan tadi sendiri bahwa rekening khusus dana kampanye itu tidak bergerak. Kata Ivan dalam rilisnya itu tidak bergerak, tapi terjadi transaksi yang luar biasa. Jadi seperti kata Bang Yani lebih banyak yang cash money. Contoh PSI misalnya. PSI itu sangat mustahil dari sisi infrastruktur aja mustahil. Dia mampu memasang begitu banyak baliho di banyak daerah serentak. Kalau yang masang misalnya Golkar, apalagi yang udah tua gitu, yang udah banyak infrastruktur kalau ke bawah itu masuk akal. Ini kan nggak mungkin itu. Pertanyaannya siapa yang masang? Kedua, dari mana duitnya? Jadi pertanyaan utama hari ini sebetulnya bagusnya kita mengulik dari mana asalnya, siapa yang bermain, dan siapa dapat berapa. Memang tidak bisa menjawab, tapi ini harus kita kejar. Dan saya kira apa yang pemakaran nanti kita perlu langkah-langkah yang lebih konkret untuk melawan pemilu curang. Di Surabaya ada orang tua namanya Pak Rudin, itu 85 tahun sudah sekitar 3 bulan yang lalu sudah menggerakan gerakan curang perang. Jadi kalau dia curang, kita perang. Terima kasih banyak. Satu lagi. Nama saya Anu Sufri.
Ketua Media Online Sumatera Barat. Kebetulan saya sudah utama PNSP. Kalau Bang Meteo atau Dewan Pers entah bagaimana. Kalau Dewan Pers itu kalau saat sekarang ini itu masuk ilegal. Kalau PNSP ini ya berdasarkan kepada berdasarkan undang-undang ketenaga kerjaan berarti saat sekarang ini utama itu lebih faktual itu dari PNSP. Ini yang menarik ini persoalan ini kira-kira setahun yang lalu saya pernah diskusi dengan Bang Yani di Telkom Sumbar. Statement tersebut yang sangat menarik tersebut adalah Bang Yani sudah mengatakan pemilu ini pemilu ini bisa jadi ini akan muncul uang haram. Kalau tidak sampai saat sekarang ini pemilu uang negara tidak ada dalam pemilu. Dan itu arti katanya visi dari Bang Yani dulu baru muncul saat sekarang ini. Jadi bagaimana solusinya? Saya melihat ini perlu kita dorong Dewan. Ini perlu kita dorong semuanya instansi organisasi, baik organisasi pemuda maupun organisasi yang lain. Arti katanya kita minta kepada Komisi 3 untuk bisa memanggil PPATK tersebut, memanggil pihak kepolisian, memanggil pihak dari KPK untuk untuk menanyakan bagaimana sumber dana tersebut sehingga kita lebih jelas. Kalau kita ngomong kayak gini kita hanya dicipirkan saja, tetapi kalau sekiranya instansi yang terkait memanggil dia itu faktualnya lebih bagus. Itu saya minta kepada teman-teman nanti atau lembaga apa atau THN atau TPUA atau TPAI mendorong surat kepada Dewan untuk bisa memanggil semua instansi tersebut sehingga lebih jelas. Kalau ini tidak akan terjadi, maka ini adalah kriminal yang paling dahsyat di dunia ini. Sebab dalam dunia berkembang, ketika saya pernah dididik oleh Partai Demokrat Amerika saat itu dia katakan dalam dunia berkembang memang ini kejadian yang luar biasa. Tetapi kalau dunia maju itu agak sulit. Untuk itu kita meminta kepada teman-teman pers untuk bisa mengirim persoalan-persoalan yang ada di Dewan. Memang persoalan ini kita adalah pers pejuang, bukan pers iklan, bukan pers pariwara. Kalau kita mindset kita orientasi kepada pers pariwara, akibatnya kita tidak tercapai. Karena apa yang dirasakan oleh Dewan saya juga merasakan. Demikian saya atas Alun Supri, kebetulan dari CAI juga dan Ketua Media Indonesia Sumatera Barat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ya, Saya silakan ke para pembicara. Pak Teo silakan Bang Teo. Teman-teman saya ingin mengambil mengulik pendapat Loren Friedman, sarjana hukum dari Amerika yang mengatakan bahwa negeri hukum yang baik adalah apabila kelembagaannya itu benar, kira-kira gitu. Nah, tadi pertanyaan pertama adalah sudah ditemukan dokumen sejak tahun 2014, 19 ya? 19, tapi tidak tidak lanjut. Kadang-kala Mas, kelembagaan kita juga penanganan dari misalnya ini kasus Mas Edi, ini kasus Mas Torik, itu juga beda juga. Ini kasus Pak Ahmad Yani, ya tidak mungkin polisi akan berani manggil Pak Ahmad Yani, orang dia soalnya banyak tuh, tapi coba kalau Edi langsung dia dipanggil. Nah, itu penanganan dari kelembagaan itu ini juga memang tidak jelas. Jadi negara hukum yang baik apabila kelembagaannya ini adalah juga benar. Nah, ini kelembagaan kita kan ya tadi itu kan ada yang patuh dan lain. Yang kedua, kalau bisa disimpulkan adalah tentang budaya. Kebiasaan masyarakat kita ini kalau sudah melihat yang benar dan yang salah, seolah tidak ada sesuatu apa-apa, kalau tidak menyangkut dirinya, meskipun pada akhirnya nanti akan kena ke dirinya, ya kan? Jadi misalnya kalau Edi Mulyadi sebagai wartawan di hukum, itu wartawan lain tidak punya empati, yang punya empati mungkin pembelanya aja, gitu kira-kira. Nah, itu budayanya seperti itu. Kalau kita dapat uang, walaupun kita disuruh mengatakan kalau Natal itu hal yang wajib, ya mau. Tapi kalau misalnya bagaimana budaya kita ini kalau misalnya orang bilang Natal itu katakan tidak wajib misalnya, itu ya, belum ada. Jadi budaya kita masih permisif dengan kepentingan pribadi atau pragmatis. Dan yang lain-lain
Saya kira nanti Pak Yan yang Pak Irman yang akan mengelapi ya, ini yang panggilan dari kita ya. Terima kasih. Silakan Pak Irman dan Pak Yan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masalah pertanyaan pertama tadi, ini memang masalah sistem ketatanegaraan kita. Artinya sistem ketatanegaraan kita itu walaupun apa ya, ada kekuasaan eksekutif, yudikatif dan legislatif terpisah secara mutlak semenjak amandemen 45, ya. Tetapi lembaga-lembaga penegakan hukumnya itu selalu di bawah presiden. Jadilah membuat kelemahan. Kalau penegakan hukum itu ya, artinya kalau kepolisian itu tidak di bawah presiden, kejaksaan tidak di bawah presiden, ya. Jadi sekarang KPK udah di bawah presiden. KPK tidak di bawah presiden, artinya saya aku yakin itu penegakan hukum akan jalan. Ya. Kalau sepanjang undang-undang kita masih mengatur tentang itu, ya, itu aku yakin saya tidak akan jalan. Mungkin ya kekuatan masyarakat yang bisa bermain. Saran Pak Edi tadi. Kenapa? Sudah sangat jelas dari 2009, 2014. Ini kan udah permainan lama ini sebenarnya. PPATK ini ada permainan lama. Jangan-jangan berita ini sengaja dihembuskan supaya ada yang mau bicara, ada komentar beda rame. Padahal ada peristiwa penting lagi yang korupsinya triliunan didiam-diamin gitu loh. Iya. Saya dengar tuh masalah Freeport sekarang udah terjadi transaksi, udah perpanjangan sampai 2060 ya. Hah? 2064 nah itu. Emang itu gratisan perpanjangan sampai 2064 itu. Kenapa perpanjangan pas layanan pemilu? Itu kan ini tanda tanya kita. Artinya Lagi press conference. jadi peristiwa-peristiwa ini bisa aja gitu. Kalau saya lihat ini. Kedua, kita juga jangan terlalu kena jebakan-jebakan. Makanya hati-hati juga. Ini penguasa nggak main-main ini. Ya. Ada jebakan Batman di sini kan supaya orang mau bicara, membuat tuduhan-tuduhan, bisa jadi gitu loh. Ya kan? Sementara PPATK tidak mengeluarkan bukti yang konkret. Ya. Tidak ada bukti konkret. Saya mau melihat PPATK belum mengeluarkan bukti konkret masalah ini. Kalau PPATK melihat bukti konkret, oke. Kalau sekalian berita-berita ya. Cucu selamat datang Pak Cucu. Jadi artinya kita perlu hati-hati. Ya. Ya, saya juga sebagai tim hukum dari Amin juga sangat hati-hati. Maka jangan mau terbawa arus dalam permainan politik ini gitu. Itu yang ya Pak ya. Artinya masalah penegakan hukum itu kalau bisa berjalan semua lembaga kepolisian, kejaksaan itu independen. Kalau saya usulan saya ya, antara kepolisian dan kejaksaan harus di bawah yudikatif. Harus di bawah yudikatif, tidak di bawah eksekutif. Kalau masih di bawah eksekutif, ya penyidik kepolisian dan kejaksaan ini masih bisa dicabi-cabi sama seorang penguasa, sama seorang presiden. Tuh, itu jawaban saya Pak ya. Nah masalah Bang Edi tadi, artinya gini, dan ini sudah terbukti Bang Edi, people power itu sudah terbukti, ya. Banyak di mana-mana, Marcos jatuh dengan people power, ya. Termasuk Pak Harto, people power. Artinya ini nggak main-main gitu. Kalau penegakan hukum tidak jalan, artinya gerakan masyarakat memang harus, gerakan moral masyarakat yang harus bermain gitu. Jadi saya hampir sependapat lah dengan Bang Edi bahwa memang penegakan hukum ini nggak main-main. Harus ada gerakan radikal. Pasal orang transaksi, saya apa aja berita-berita zaman Pak Harto nggak ada tuh korupsi sampai triliun-triliunan. 10 M aja orang ditangkap langsung. Ini sekarang transaksi korupsi luar biasa, triliunan semua. Bahkan ribuan triliun. Bukan ini lagi. Kalau dulu zaman Pak Harto, aduh ya cece banget. Duit semua lembaga-lembaga negara. Apa yang Mbak ini bilang tadi ya? Dirampok, asuransi dirampok, asuransi TNI ya, asuransi Asabri aja dirampok.
Ini negeri ini gila ini main-main. Dibobolkan semua. Dan orang-orang yang dikriminalkan hanya orang pinggiran-pinggiran semua. Tapi otak perampoknya nggak pernah ditangkap. Itu ya. Jadi pertanyaan terakhir Pak ini, Anul. Intinya apa tadi? Apa nanti kita harus dorong dewan untuk Ya, tindak lanjut. Ya, artinya gini. Kalau saya usulkan harus ada perubahan. Undang-Undang Dasar 45 harus diamandemen kembali. Kalau sepanjang tidak diamandemen, masih seperti ini saja, itu ya penegakan hukum tidak akan jalan. Penegakan hukum tidak jalan. Makanya saya, kalau saya nih jadi anggota dewan nih nanti kepilih, saya bilang nanti, saya akan minta amandemen kepolisian dan kejaksaan di bawah yudikatif. Saya minta, saya akan mendemenkan, saya mengusulkan kepada para anggota dewan, sidang istimewa MPR, sidang MPR itu nanti untuk mengamandemen 45, ya, kekuasaan kepolisian, kekuasaan kejaksaan tidak di bawah presiden, langsung di bawah yudikatif. Jadi sekelompok dengan penegakan hukum, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, itu usulan saya, Pak. Itu Pak Nur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yani, silakan. Ya, saya kira kita ke fokus ya. Fokus persoalan kita ini, kejahatan perampokan uang menyerang pemilu itu bukan baru sekarang. Kita ingat menjelang pemilu 2009 kasus besar muncul. Itu disebut Bank Senturi. Kasus Bank Senturi itu kita anggap besar dulu, karena angkanya 6,7 triliun dulu, ya kan. Oke, kita jadi anggota DPR waktu itu kita buat inisiator kita buat yang namanya Pansus Bank Senturi. Tahu tuh aliran dana itu kita lihat, oh ternyata pemainnya ABCDE, gitu. Pemainnya ada di Bank Indonesia, pemainnya ada Kementerian Keuangan, ada capres tertentu yang mendapatkan keuangan itu. Gitu. Apa namanya, hal yang 2004 juga terjadi juga, ya kan, 2014, 2019, sekarang menjelang 2024 apa nggak ada kasus-kasus besar? Banyak kasus-kasus besar, cuman kasus-kasus besar ini tidak jalan seperti itu. Jadi menurut saya sekarang ini proses yang lebih berbahaya itu, yang real, yang itu sesungguhnya bukan temuan PPATK itu. Karena temuan PPATK itu kita bisa bayangkan apa yang disebut oleh Bang Edi tadi temuan, tapi di balik temuan yang tidak sesungguhnya yang disebut clandestine atau di bawah permukaan itu jauh lebih besar. Jauh lebih besar itu. Angkanya jauh lebih besar. Nanti dia berbanding itu, lihat aja. Kalau mau jadi anggota DPR di Kalimantan Selatan contohnya, itu berapa miliar per orang? Harus keluar uang dari mana seperti itu? Itu satu. Jadi itu memang ini akibat dari demokrasi kita, demokrasi yang berbiaya, mahal, dan kriminal. Ini pokok persoalan. Yang kedua, saya kira itu kan kita masih agak panjang mendorong. Sekarang ini harusnya, ini Bawaslu, nah ini kalau mau penegak hukum nih, kalau mau GAPKAMDU, walaupun saya pesimis ini Bang Edi, ya kan? Ya betul ini ada partai baru yang belum punya infrastruktur. Di tempat saya aja dia belum punya pengurus kok di Palembang itu, di kabupaten, apalagi di Sumatera Barat, tapi dia begitu masif menyebarkan yang namanya balihunya besar-besaran, ya kan, spanduknya besar-besaran, baik spanduk tentang capres mau spanduk caleg-calegnya di sekitar sini, di depan kantornya Herman aja ada besar, jauh-jauh seperti itu. Kita kalkulasi itu berapa uang yang dikeluarkan, uangnya harus diminta dari mana uang itu? Tumasan siapa? Iya kan? Uang itu dari mana? Karena pasti uang itu tidak akan tercatat di dalam dana yang namanya RKDK. Tidak mungkin tercatat itu. Rekening khusus dana kampanye nggak akan mungkin tercatat. Ya, situ satu orang cari aja, satu orang calegnya berapa banyak itu? Duit dari mana itu? Saya tahu ada caleg yang nggak punya kemampuan. Itu kan dikoordinasi.
Beda kayak pasangannya Anies. Ya, apa karung, karung diket, itu nggak ada kan seperti itu. Itu memang belacu, itu kan partisipasi. Kalau ini kan seragam, bentuknya dimobilisasi, dibuat di pabrik, dipasang. Kita belum bangun tidur, kita tidur. Besok bangun tidur kita udah tahu terpancang tuh baliho-baliho yang besar-besar itu. Tidak hanya satu tempat, seluruh Indonesia. Nah itu Gapkamdu kemana tuh? PPATK kemana itu? Seperti itu. Kok itu dibiarkan seperti itu? Partai yang sudah mengurat nakar tadi disebut tadi, kalah masifnya seperti itu. Padahal dia sudah punya sumber resources. Dia punya anggota DPRD, punya pimpinan DPD, punya pimpinan kepala daerah. Ini anggota DPRD aja hanya sekucil kok, ya. Ya kan di DKI, di daerah-daerah dia hanya punya di DKI. Di daerah-daerah lain belum punya. Mungkin ada daerah tertentu belum punya kepala daerah, tapi dananya bukan dana atribut, APK-nya luar biasa seperti itu. Juju teman kita, ya kan, dia caleg, nyari spanduknya pun susah kita. Jadi kalau kita mau, ini yang konkret aja, kita nggak usah berwacana nih, kawan-kawan media nih. Satu, kita mau nggak rame-rame geruduk itu Gapkamdu? Coba periksa, kita minta segera periksa ke KPU itu, partai itu, caleg itu, duit dari mana? Periksa. Nah, itu yang lebih konkret dong seperti itu. Kan ada batasnya seperti itu. Ya. Itu kalau kita mau konkret. Terus yang kedua, PPATK, pasti Pak Herman ke PPATK ini, dia pasti sudah menyampaikan dokumen datanya ke penegak hukum. Kenapa dia tidak mungkin bisa menyampaikan ke publik? Kalau dia menyampaikan ke publik, dia ada tindak pidananya. PPATK. Cuman kita datang juga ke penegak hukum, ke KPK. Ini laporannya PPATK betul nggak? PPATK sudah melapor. Jangan-jangan nanti PPATK buat hoax juga, ternyata dia ngomong di media, sesungguhnya dia belum melapor. Nah, untuk kita cross check, apa betul PPATK sudah melaporkan temuan-temuan transaksi yang mencurigai itu kepada institusi-institusi penegak hukum. Yaitu pertama ke kejaksaan, ke kepolisian, ini menyangkut TPPU-nya. Menyangkut tindak pidana pemilunya, sudah lapor belum dia ke Bawaslu dan lain sebagainya. Jangan sampai dia gimmick-gimmick saja, ya. Ternyata dia nggak lapor, ya kan? Oleh karena itu, mari kalau dia nggak lapor, PPATK nggak melapor, kita lapor balik PPATK. Berarti dia membuat kegaduhan, kebohongan. Jangan Bang Edi aja yang dihukum gara-gara membuat kegaduhan dan kebohongan dong. Seperti itu. Jadi menurut saya, udahlah, ini pertanyaan biasa siklus itu. Karena negara kita masih dalam keadaan memang yang sakit. Kalau Pak Mahfud menyatakan di langit ada korupsi, ya, di laut ada korupsi, di darat ada korupsi, kanan kiri ada korupsi, ya. Hari ini kan menjadi kenyataan. Nah, oleh karena itu pesan yang kita ingin sampaikan, ya kan, kepada rakyat, kepada terutama saya minta juga lembaga-lembaga keagamaan, ini penting. Kita butuh fatwa lembaga keagamaan, MUI, PGI, MAWI, apapun, segera mengeluarkan fatwa keagamaan mereka menyatakan haram memilih baik partai, caleg maupun pemimpin yang bagi-bagi duit. Seperti itu. Satu. Yang kedua, kita minta segera secepatnya. Yang kedua, kita geruduk juga dong. Kita harus geruduk ini. Geruduk yang nama Bawaslu itu udah jelas tampak di video-video. Kan ada orang cawapres membagi-bagikan duit kan? Amplop. Langsung. Ya, cawapres, bocil. Samsul. Ya, Samsul. Samsul bukan. Itu kan ada, udah jelas ada videonya, ada bagi-bagi dia. Terus ada juga tim sukses yang bagi-bagi duit, ya kan, yang ditolak oleh di Jawa Timur itu kan. Ada seperti itu. Itu miliaran tuh. Ada juga, saya nggak tahu betul atau tidak. Nah, saya 2019, saya nggak tahu. Jangan-jangan ada juga yang bagi-bagi buku, ya kan? Tapi ada gambar capres tertentu yang dilakukan oleh petinggi negeri ini. Kan ada itu yang bagi-bagi. Videonya kan beredar juga. Nah, oleh karena itu menurut saya itulah tugasnya Gapkamdu, dan media sudah berpartisipasi. Paling tidak media sosial sudah berpartisipasi.
Ini yang harusnya kita dengungkan lagi. Jadi menurut saya kalau kita ingin menghentikan praktek pemilu kriminal dan pemilu berbayar ini harus segera kita hentikan. Ya, KPU kita udahlah. Kalau saya kepercayaan saya kepada KPU itu udah minim. Ya, sudah minim karena kita laporkan juga ke DKPP hanya memberikan peringatan keras. Padahal Peringatan pertama doang. Peringatan terakhir katanya seperti itu. Dan tidak ada tindak lanjut yang jelas memecat atau dan sebagainya. Termasuk juga Bawaslu juga. Ini kan harmonisasi. Nah, kalau ini tetap kita biarkan dan itu dibiarkan, nanti akan terjadi. Saya kira rakyat bisa mengambil jalannya sendiri untuk menentukan pilihannya sendiri. Doa tadi harusnya diaminkan. Amin. Amin. Agar pemilu yang bersih dan jujur. Amin. Agar dipilihkan pemimpin yang betul-betul amanah. Amin. Pemimpin yang cerdas. Amin. Supaya negeri kita menjadi lebih baik. Amin. One Kawan TV 1.